ngobrol biasanya sama orang yang saya datangin, saya tanya dia, ibu gimana, selama ini udah ngumpulin nggak tabungan buat keluarga, untuk aset-asetnya apakah akan diwariskan untuk anak-anaknya. Tapi permisi tanya ibu, selama ini kalau bapak sampai sakit, siapa yang bayar biaya berobatnya? Apakah sudah ada asuransinya, misalnya mungkin BPJS ataupun asuransi dari perusahaan? Tapi saya mau ngasih tahu juga sama ibunya, biasanya ibu kalau misalnya biaya berobat dibayarin nih sama perusahaan, kalau sampai sakit kritis saya kasih uang tunai 1 miliar gimana? Itu berguna ya ibu ya? Kalau kita pada waktu sakit udah dibayarin, terus kita terima uang tunai 1 miliar, kan bisa dipakai macam-macam ibu. Kenapa? Karena kita nggak tahu pada waktu suami kita pergi misalnya untuk usia, aset yang dia tinggalkan apakah itu bisa menjadi milik kita saja. Jangan lupa loh, masih ada mertua, masih ada ipar, mereka juga punya hak yang sama. Apalagi kalau ada wanita lain datang terus bawa anak dengan marga yang sama dengan anak kita. Waduh, kan serem ya, karena mereka akan dapat bagian yang sama seperti kita. Karena itu ibu perlu punya waris tunai yang dimana ketika itu cair menjadi milik ibu saja, karena langsung ditransfer ke rekening ibu, dan itu bentuknya tunai, bisa dipakai untuk sekolah anak-anak, untuk selama mengurus aset-aset yang akan menjadi hak kita maupun hak orang lain. Jangan khawatir sekarang, dengan Prudential, dengan polis Prudential, waris tunai itu milik ibu sepenuhnya tanpa ada yang tahu. Gini-gini aja, cuma saya sama ibu yang tahu, yang Prudential yang transfer. Kan asik kan punya waris tunai, penting banget. Ada dapat sesuatu? Ya. Saya jualannya adalah hanya PPH dan dewa saya, CCB. Saya jualannya cuma itu. Bu, UP-nya gimana? Nggak ada, nggak pakai UP saya. UP-nya 20 juta aja. Saya jualannya cuma CCB dan PPH. Ini slide ini adalah slide yang menjadi pengalaman saya 2017 ya. Tapi slide ini sungguhan terjadi dalam hidup nasabah saya, sehingga saya jadikan slide untuk berbagi sama teman-teman. Suatu hari nasabah saya mau masukkan anak-anaknya jadi nasabah saya. Nah, ibu, anggaplah ibu H. Ibu H ini bilang anaknya tolong dimasukkan jadi nasabah. 3 anak ya, itu yang anak pertama dibelikan waktu itu 2 juta, anak kedua 4 juta, anak ketiga 2 juta. Ya, karena yang anak pertama sama anak ketiga udah punya polis di perusahaan lain. Tapi anak pertama ini susah banget disuruh medical. Ya, dari 2006 sampai 2015 saya baru berhasil minta dia medical. Tapi 2015 saya baru berhasil closing dia untuk medical itu 5 juta sebulan. Ya, jadi udah naik karena tiap kali follow up, tiap kali saya sesuaikan produknya. Nah, 2015 dia jadi nasabah saya, sudah medical semua, bersih. Manfaatnya adalah waktu itu UP 1 miliar, ESCC 500 juta, PHS 1,5 juta. Waktu itu belum ada PHS ya, maksimalnya belum ada PPH, maksimalnya PHS 1,5 juta. 2017 awal mamanya telepon saya, "Lan, anakku masuk rumah sakit. Diagnosanya aneh," dia bilang. "Ini mau aku bawa ke Singapura." "Loh, kenapa, Cek?" "Ini loh, rumah sakitnya bilang, dokternya bilang dia gagal ginjal dan harus cuci darah. Umur anaknya 30 tahun Bapak Ibu ya. Anaknya masih kecil-kecil, umur anaknya yang jadi nasabah saya ini sudah 30 tahun. Terus mamanya bilang, "Ini mau tak bawa ke Singapura, bisa nggak uruskan klaimnya?" "Oh bisa, Cek." Saya bilang, "Besok saya ke sana." Akhirnya saya ke Samarinda ya. Di sana ketemu dan akhirnya dikasih formulir semua, dia bawa ke Singapura. Sampai di Singapura Anda tahu apa yang terjadi? Anaknya sama sekali, ginjalnya sama sekali tidak ada masalah. Ya, dia bilang, "Coba kamu bayangkan kalau saya sampai cuci darah." Ternyata dokter Singapura bilang dia bukan gagal ginjal, tapi fungsi jantungnya tinggal 15%. Anda pilih yang mana? Nggak pilih lah, dua-duanya ngeri ya kan. Dan dia jadi lemes banget anaknya ya, untuk bicara pun susah. Tidak bisa di bypass Bapak Ibu, karena cuma fungsi jantung yang turun. ESCC-nya cair 250 juta dan rumah sakitnya semua saya bayarin kurang lebih sekitar 300 juta habis ya. Ngeri banget kalau udah fungsi organ kita menurun. Anda pernah mikir kalau ginjal Anda ngambek,
hati Anda mengeras karena sering disakiti. Wih. Maksudnya Bu Devi kan ketawa terus dari tadi, dia seneng banget kalau udah bicara yang begitu kayaknya ya. Ibu, maafkan saya, bukan saya bilang ibu ya. Kalau hati Anda mulai mengeras, jantung Anda mulai merosot fungsinya, pertanyaannya, bagaimana dengan biaya berobatnya? Saya biasa ngomong gitu sama nasabah saya. Untuk case ini, dengan flyer ini saya dapat beberapa case. Case yang pertama saya ceritakan. Ada satu, dua, ya dua lah yang saya ceritain. Mau dengar? Yang pertama, tiba-tiba ada yang inbox setelah saya posting ini di Instagram. Dia inbox saya, dia bilang, Bu, saya sudah email ke www.prudential.co.id minta agent setempat untuk bikin polis. Tapi ini udah 1 bulanan, gak ada yang datang. Ibu boleh saya minta buka polis sama ibu? Jawaban Anda? Boleh banget Ibu. Saya nggak kenal. Jadi saya buka inbox, kaget juga, nggak kenal ya orang Indonesia. Terus saya tanya, berapa nomor HP ibu? Ibu ada di kota mana? Oh, saya dari Balikpapan. Dia bilang, aduh puji Tuhan gak jauh-jauh gitu ya, Balikpapan. Oke, kita ketemu besok, mau jam 10 atau jam 2 sore? Saya bilang, jam 2 sore aja. Ibu mau ketemu di rumah ibu atau mau ketemu di kafe atau mau di kantor saya? Saya tanya begitu, dia bilang ketemu di rumah saya aja. Oke, alamat rumahnya Bu boleh dikasih? Dia kasih saya alamat rumah, terus saya bilang, loh ini kayaknya saya kenal alamat rumah ini gitu ya. Dia bilang, iya alamat rumah saya di sebelah kantor perusahaan asuransi inisialnya Zurich. Saya kaget, loh Bu kenapa nggak beli sama Zurich aja? Udah deh nanti deh saya ceritain, dia bilang. Ya udah singkat cerita, saya berteman dengan WA dengan dia. Besoknya jam 1.30 saya WA dia. Bu saya on the way ya gitu. On the way, oke sudah ditunggu dia bilang. Sampai di depan kantor Zurich, saya lihat ada orang bule di depan rumah sebelah. Saya telepon dia, Bu, ini rumahnya yang ada orang baratnya ya? Oh iya itu suami saya, silakan masuk dia bilang. Ya udah saya masuk, suaminya tanya saya, dia pegang laptop, suaminya bilang, can you speak English? No, saya bilang, nggak ngerti dia bilang. Saya pikir ada istrinya, udahlah ngaku nggak bisa aja, ntar gawat kalau bahasa Inggrisnya dalam. Jadi akhirnya dia cuma tanya, ini produk kesehatan, tolong jelaskan. Produk kesehatannya tolong diklik, saya bilang diklik, muncul gitu ya. Saya bilang kalau produk kesehatan saya cuma jual kartu merah dan kartu hitam. Saya jelaskan perbedaannya, terus dia bilang, Bu, di Belanda, saya orang Belanda. Di Belanda, satu kamar yang isinya 4 orang sampai 6 orang, itu satu malam 17 juta. Kaget saya. PPH-mu cuma berapa? 8 juta. Kira-kira Anda mundur atau gimana? Aduh, nggak closing ini sudah gitu ya. Terus istrinya ngomong, lah PPH-nya seperti apa? Tolong bikinin dulu. Saya bikinin yang PPH itu preminya karena dia umurnya udah 50-an, itu 100 juta API lebih. Dia lihat kaget, mahal sekali ini dia bilang gitu. Waduh, sudah nggak cukup angkanya, mahal lagi ya. Saya berusaha untuk bisa bicara sama istrinya. Saya bilang, loh kalau sakit kan di Indo, betul? Bukan di Belanda, betul? Kalau di Belanda iya nggak cukup, tapi kalau di Indo ya saya bilang cukuplah yang 4 juta, saya bilang gitu. Terus istrinya ngomong sama suaminya, sayang kalau kamu sakit, kan sakitnya di Indo, kita berobat ke Singapura aja, dia bilang. Oh iya benar juga. Kalau if I'm serious, I go back to Netherlands. Oh iya benar, saya ikut jawab juga. Oh iya benar juga dia bilang gitu. Ya udah, saya bilang terus ada perlindungan lagi kondisi kritis. Saya ceritakan, dia bilang oh I don't need it, I don't need. Dia bilang nggak mau, dia bilang gitu. Ya udah saya buatin ya, saya buatin dan UP-nya harus 300 juta, ya kan? Dia pertama nggak mau, tapi saya bilang nggak bisa, ini udah pasangan. Ya udah dibuatin. Premi dia 4 juta sekian, premi istrinya 2 juta sekian karena istrinya masih muda. Terus dia bilang, oke, kita akan bicarakan. Nanti kamu saya kabarin. Ya udah, saya bilang besok saya mau ke Samarinda sampai hari Minggu. Samarinda itu yang ngurus ada yang mau saya closing lagi. Terus dia bilang, ya udah nanti kita kabarin hari Minggu. Saya bilang, hari Minggu saya minta ketemu, boleh nggak? Oh boleh, nanti diatur. Dia bilang. Hari Sabtu saya WA istrinya. Bu, kalau mau jadi nasabah saya minta kelengkapan sebagai berikut. Jeret saya kasih ya. Saya nggak tanya, jadi nggak jadi nasabah saya? Enggak.
Bu, kalau mau jadi nasabah saya, persyaratannya ini, tolong dilengkapi. Oh iya, dia bilang, nanti kita ketemu besok ya Bu ya. Dia nggak jawab pertanyaan saya, permintaan saya, tapi dia bilang besok kita ketemu. Boleh, jam 2 ya, saya bilang saya ke rumah. Oke siap. Jam 2 kurang 30 menit, jam 1.30 saya muncul lagi depan rumah dia. Apa yang terjadi? Saya langsung dikasih kitas, dikasih kartu kredit, dikasih KTP, dikasih paspor. Saya closing 78 juta EPI. Habis suaminya ke belakang, saya bilang sama istrinya sambil urus sabitan. Istrinya saya tanya, Bu, boleh tahu nggak? Kok pilih saya jadi agent? Loh kita kan nggak saling mengenal loh. Itu benar-benar rezeki dari Tuhan gitu ya. Terus dia bilang, Ibu tahu nggak? Waktu saya inbox Ibu kan hari Senin. Dia bilang, iya. Saya bilang, itu sebenarnya saya udah email Prudential udah 1 bulan, nggak ada agent yang datang. Terus kemudian saya punya teman di Jogja, agent Prudential. Saya kontak dia minta dibikinin quotation, dia janji sama saya hari Kamis. Hari Minggu suami saya bilang, itu ya kasih tahu temanmu yang di Jogja tidak mau jadi nasabah dia, janji tidak ditepati. Kaget saya kan? Oh seperti itu. Terus dia bilang, tapi ibu ketika saya saya inbox hari Senin, ibu janji datang hari Selasa jam 2 kurang 10 ibu sudah depan rumah. Terus kemudian janji hari Minggu, kita udah nunggu ibu, janjinya jam 2, kita mau lihat ibu datang jam berapa. Ternyata ibu datang jam 1.30. Makanya kami langsung kasih semua persyaratannya. Jadi saya closing bukan karena saya pinter, bukan karena saya jago jualan, tapi cuma karena attitude. Bagaimana dengan Anda? Kalau kita bisa menghargai orang, percayalah sama saya, Tuhan lihat kok Anda siap nggak untuk dapat rezeki? Ya. Kemudian beberapa hari yang lalu saya ada di Semarang, si suami ulang tahun, ya. Saya kirim kue tar dari Semarang, saya telepon Balikpapan toko kue dan saya kirim dari Holland Bakery karena dia orang Belanda ya. Saya kirimin kue Holland Bakery, begitu si gosen terima, langsung difoto, dia minta istrinya foto kirim saya. Dia bilang apa? What a beautiful surprise. Kenapa? Karena dia sendiri lupa kalau dia ulang tahun. Dia bilang the best insurance in the world is Prudential and the best agent is Elaine Zevanya. Di Instagram. Itu promosi nggak perlu saya suruh kan berarti. Ya, luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Pertanyaan saya, bagaimana Instagram Anda? Menghasilkan duit apa enggak? Bagaimana Facebook Anda? Hati-hati ya, yang tidak menghasilkan API tinggalkan. Satu lagi case-nya adalah ketika saya berada di Tarakan, saya diundang untuk jadi pembicara final sprint ya, one day seminar di Tarakan sama ADS. Saya lagi selesai jadi pembicara, pulang ke hotel, tiba-tiba saya cek WA saya ada nasabah yang kontak. Bu, polis anak saya namanya ini, nomor ini, tolong mau saya tutup. Waduh, kalau sudah nasabah tutup itu paling gak seneng ya. Tapi saya berusaha untuk positif, saya buka SFA, saya pelajari. Oh, ini polis 10 tahun ya. Dan saldonya ada 65 juta. Preminya 750 sebulan. Oke, saya bilang, Pak, semua persyaratan tolong disiapkan. Terus permisi tanya, ini kenapa ditutup? Lah kan sudah habis Bu, 10 tahun. Oh gitu. Terus sudah punya asuransi lain enggak Pak anaknya? Belum ada sih, saya mau buka baru. Dia bilang, oke kalau gitu buka baru dengan saya aja Pak. Saya bilang gitu, main sambar gitu ya. Terus dia bilang, boleh, buatin aja Bu. Oke, saya buatin. Sekarang anaknya sekolah di mana? Saya tanya. Saya kepengen tahu dong gimana ya. Dia ceritain dan singkat cerita saya buatin dia 24 juta setahun. Manfaatnya adalah PPH 6 juta. Dan CCB 1 miliar, cuma itu. Saya jualan selalu cuma itu. Saya ceritakan sama dia, terus dia bilang, waduh, aku ini perlu pakai duit loh Bu, makanya saya nggak makanya saya tutup polisnya. Dia bilang, kalau 24 juta kemahalan, nggak punya uang saya segitu. Ini uangnya mau saya pakai, dia bilang. Loh Pak, 65 juta lo diambil 24 masih 41. Saya bilang, iya saya masih mau pakai duit. Boleh nggak ganti aja, dikecilkan. Dia bilang, boleh Pak, mau jadi berapa? Saya bilang, kalau 24 juta berarti per bulannya berapa Bapak Ibu? Bikinkan aja yang 2,5 juta per bulan. Kaget saya. Oke, saya bilang, saya nggak banyak tanya, saya bikin lagi ulang ya, manfaatnya sama tapi servernya saya gedein. Saya kirim lagi ke dia.
Terus dia bilang, saya kok nggak ngerti ya, dia bilang gitu. Oke, besok saya ke rumah bapak, tunggu aja. Hah? Dia kaget, ke rumah saya? Iya, jam 5 sore ya pak? Enggak, jam 2 sore saya bilang gitu. Oh, jam 2 sore? Oke, dia bilang, ibu di mana? Dia tanya saya di Tarakan. Loh, terus ke rumah saya gimana? Ya naik pesawat lah pak, saya bilang gitu. Oke, siap, dia bilang. Paginya saya naik pesawat ke kota dia, jam 2, saya jam 1 udah nyampe, ya. Jam 1 udah nyampe, dia masih pergi makan, jam 2 dia balik. Dia bilang, loh sudah nunggu lama? Nggak lama kok pak, cuma 1 jam. Terus dia ketawa, terus dia bilang, gimana punya anak saya? Dia bilang, saya tanda tangan di mana? Langsung ya, saya kasih semua, selesai closing. Anda tahu di SFA itu selalu ada rincian bila orang punya polis di Prudential, betul? Karena dia pemegang polis, kelihatan di sana ada UP 2,5 miliar dan PP manfaat rumah sakit 2 juta. Berarti dia punya PPH, ya kan? Terus dia bukan nasabah saya, si bapak ini. Terus saya saya tanya sama dia, Pak, bapak nasabah Prudential juga ya? Oh iya, saya baru masuk 6 bulan yang lalu. Ini kartu saya, dikasih lihat kartu PPH hitam. Aduh, hati saya, ini orang closing sama orang lain 2,5 M loh, P-nya gede kan? Saya tanya, berapa pak sebulan bayarnya? 7,5 juta bu per bulan, dia bilang. Berarti anaknya 2,5, dia 7,5, 10 juta per bulan. Dalam hati saya harus closing 10 juta per bulan. Terus saya bilang sama dia, Pak, omset kantornya sekarang berapa sebulan? Toko. Lagi sepi nih bu, sebulan tuh paling 700-900 juta. Sepi dia bilang ya, sepi dia bilang. Oh sepi ya kok, permisi tanya kok, kalau kokonya berangkat ke luar negeri ataupun ke Surabaya nengok anak, tokonya seminggu ditutup atau ada yang jaga? Oh ada adik saya buka toko emas, dia akan bantu jaga kalau saya berangkat. Oh gitu. Kalau kokonya sampai jatuh sakit, terus dirawat, maaf kok sebulan misalnya, terus siapa yang jaga toko kok? Ya kalau sebulan ya adik saya kayaknya keberatan, dia bilang. Terus siapa yang jaga? Tutup kok? Iya tutup kayaknya kalau sebulan. Kalau tutup sebulan omset menurun dah kok? Iya turun, dia bilang, sebulan ya 700-900 juta hilang ya kan? Oh seperti itu. Permisi tanya kok, terus biaya berobatnya gimana kalau sakitnya parah? Kan kita kalau sakit nggak bisa milih, panuan aja, kanker, stroke, nggak bisa milih. Dia bilang, ya iyalah, dia bilang, lah kan aku punya kartu ajaib, dia bilang gitu, kartu hitam ya, dia bilang kartu ajaib. Ya iya sih kok dibayarin semua biaya berobat. Tapi Koko tahu nggak manfaat asuransinya Koko itu kalau tutup usia baru keluar 2,5 M. Lah kalau sakitnya parah, kalau saya kasih 2,5 M untuk ganti omset toko yang ditutup, mau nggak kok? Bisa kah dia bilang gitu? Bisa kah dia bilang gitu? Bisa kok, bilang. Terus saya bilang, kalau Koko sakit, kalau omset turun 20%, Koko masih bisa atur ulang semua biaya operasional. Tapi kalau jantung Koko yang tinggal 20% seperti nasabah saya nggak pakai angka 15% sesungguhnya supaya API-nya tambah gede. Tapi lah kalau misalnya fungsi jantung Koko yang tinggal 20% gimana? Bisa atur biaya berobat, bisa atur biaya hidup, semuanya jalan lagi seperti biasa. Ya nggak bisa lah, dia bilang. Kalau saya kasih uang tunai 2,5 juta gimana? Boleh juga, dia bilang gitu ya. Oke kok, ini bayarnya preminya 10 juta per bulan. Dia liatin, 10 juta ya, dia bilang. Iya, bayar sekarang 10 juta, nanti bulan depan lagi baru 10 juta. Kok mau pakai auto debit atau mau pakai kartu kredit? Ini kartu hitamnya nggak dapat uang tunai ya, dia bilang. Nggak ada kok. Kok punya manfaat asuransi, coba ambil polisnya, saya bilang. Dia ambil polisnya, dia ambil, terus saya bacain. Ini kok kalau tutup usia baru dapat 2,5 M, kalau masuk rumah sakit baru dibayarin cashless on bill. Punya anakku berapa? Dia tanya ya kan. Punya anak Koko cashless on bill-nya 6 juta. Loh kok murah, dia cuma 2,5 juta, punya aku kok 7,5 juta. Lah tanya sama agent Koko gimana, saya bilang gitu. Terus habis itu dia bilang, yang 10 juta saya mau kayaknya, dia bilang gitu. Loh kok jangan kayaknya kok, ini harus sekarang, saya datang mau naik pesawat, dia bilang. Terus dia bilang, iya juga ya, dia bilang, kapan balik? Besok saya balik, gue bilang gitu ya. Terus dia bilang, oke sudah, yang 10 juta aja. Anakku berapa UP-nya? Anak Koko 1 miliar, buat Koko 2,5 M, saya bilang. Tapi kalau tutup usia berarti Koko dapat 5 miliar. Jadi anak Koko dapat 5 miliar. Dia single parent ya Bapak Ibu ya, anaknya cuma 1 cowok di Surabaya. Jadi akhirnya dia bilang, oke dah kalau begitu ini aja, dia bilang. Singkatnya saya closing total 2 case
135 juta. Satu hal yang harus Anda pelajari adalah jangan takar ekonomimu dengan nasabahmu, tapi pakai kebutuhan dia untuk closing gede. Jangan tanya sama saya gimana sih caranya closing gede-gede gitu. Gak ada rahasia. Rahasianya cuma kebutuhan dia berapa, ya kan? Saya cerita satu case lagi mau. Yang ini closingnya lebih gila, lebih gila. Slide-nya masih banyak tapi nggak apa-apa, saya ceritain case yang ini ya. Ini case-nya terbaru sampai saya mendapatkan piala produser nomor 2 di DP7 Vera Hartono ya. Saya titip agent di sana. Bukan yang ini case ya, yang ini case yang saya ceritakan adalah saya closing Januari tadi sampai saya menjadi top 1 submission nasional. Oke. Ya, kalau ada print submission nasional kemarin 30 Januari itu nama saya nomor 1. Angka API-nya adalah 312 juta API satu case. Ya. Waktu saya di mana ya, Palembang apa di Semarang saya lupa. Yang jelas nasabah lama saya telepon saya, WA saya, "Lan, Koko punya polis di tempatmu itu 1 juta per bulan, itu kesehatan apa bukan?" Saya cek, "Loh, Koko itu tidak ada polis sama saya. Yang ada polis sama saya itu anak-anak Koko 3, satu orang 1 juta." "Oh gitu, itu manfaatnya apa?" "Kesehatan kok, cuma Prumed karena udah 10 tahun polisnya." Saya berulang kali nyuruh dia major ataupun beli baru, dia nggak mau. Tapi kemarin tiba-tiba dia nanya saya seperti itu, terus saya bilang, "Gimana kok, mau diubah kok polisnya?" Saldonya anak-anaknya 45, ada yang 55, 3 polis. Dia pernah top up, dia pernah withdraw ya. Terus habis itu dia bilang, "Iya, bikinin baru aja, itu kan sudah expire," dia bilang. "Oke, bikin baru." Saya buatin seperti biasa, PPh 4 juta, UP 1 miliar untuk 3 anaknya, preminya 2,5 juta, 30 juta setahun, API-nya kurang lebih 24-25 satu anak. Anaknya udah gede semua, ada yang udah 20, ada yang 19, satunya 17 kalau nggak salah. Terus saya buatin, saya kirim ke dia satu yang paling gede. Terus dia baca, dia bilang, "Koko nggak ngerti ya." "Koko nggak ngerti ya," dia bilang. Saya bikinin ringkasannya, tetap dia bilang, "Ini kalau ketemu baru enak deh, Len," dia bilang. "Aku lagi ada di Jakarta, kamu bisa nggak ketemu?" Kaget saya. Aku di Mojokerto waktu itu ya. "Kok aku lagi di Mojokerto? Jadwalku padat sekali ya, kalau Anda tahu jadwal saya padat sekali sampai Februari tanggal 14 baru saya ke Balikpapan." Dia nasabah saya stay-nya di Samarinda, tapi dia lagi ke Jakarta karena anaknya 3 sekolah di Jakarta. "Ya, tapi kalau nggak ketemu, Koko nggak ngerti. Kalau bisa sih nggak ketemu memang lebih enak," dia bilang. "Yang penting polisnya jadi." "Loh, mana bisa seperti itu kok," saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Ya udah gimana? Ya udah aku atur waktu tanggal 29 Januari aku terbang ke Jakarta pagi dari Semarang karena saya jadi pembicara di Semarang tuh 27, 28 udah di Semarang ya. Jadi 29 saya ambil pesawat jam 6 pagi ke Jakarta. Terus dari Soekarno-Hatta kalau ke tempat Koko berapa jauh?" Saya tanya. Saya nggak ngerti Jakarta, saya bilang. "Kamu naik Grab aja ke Hotel Western. Itu sekitar Mangga 2, dia bilang. "Kurang lebih 1 jam. Oke. Kalau saya ambil pesawat pulangnya sore jam 3 ke ke Semarang," saya bilang. "Itu gimana kok? Sempet nggak?" "Ya sempet aja, kita makan siang, habis itu kamu pulang," dia bilang. "Oke, siap." Saya beli Citylink. Jam 6.50 pulangnya jam 15.40 ke Semarang. Karena besoknya saya harus ke Jogja. Terus habis itu tiba-tiba si Citylink mengubah, sudah beli, udah bayar, Citylink mengubah jadwal pulang saya 11.50. Gila kan? Saya sampai bengong, saya telepon Citylink, nggak bisa, saya nggak terima, saya minta refund. Di refund saya beli lagi tiket pesawat 17.50, tapi kali ini saya langsung ngambilnya ke Jogja. Saya bilang sama teman saya si Indri gitu ya, teman saya PPM, dia tinggalnya di Semarang. Aku titip koper ya, aku mau ke Jakarta, sorenya aku langsung ke Jogja. Kamu tolong bawa koperku ke Jogja." Teman saya ini baik banget, dia bilang, "Siap, kita main di Jogja." Dia bilang, "Ya udah, kamu ke Jogja, aku dari Jakarta langsung ke Jogja." Singkat cerita, saya sampai di hotel tempat dia nginep. Saya dengerin semua cerita dia, orang ini seneng banget cerita ya, sampai 3 jam nggak berhenti gitu ya. Saya dengerin, terus saya kaget adalah dia dalam keadaan pakai tongkat. Oke? Saya tanya dia, "Kok kejadian apa kok sampai pakai tongkat?"
Ya itu Lalan, kemarin kan Koko ikut jogging terus ada turunan setengah meter, Koko lompat, kaki kanan turun duluan, kaki kiri nyusul. Tapi ternyata tanahnya itu tidak rata, dia amblas ke dalam dan ada barang di dalamnya. Koko nggak tahu apa, kaki Koko patah. Jadi kaki itu kan ada yang kayak bola ya, ditumit, nah itu patah gitu. Dan Koko harus jalani CT scan 3 kali, ada MRI dan lain-lain, semua biaya berobat gila-gilaan. Dia bilang, waduh, dalam hatiku, aduh susah ini gitu ya, closingnya gimana nih dalam hati saya. Tapi saya udah bikin quotation ya, kalau udah bikin quotation, terus saya bilang, oke kok, terus gimana polis anakku, dia bilang. Saya ceritain, dia bilang, aduh berat ya kalau 2,5 juta buat anak-anak, dia bilang gitu, 3 anak. Saya bilang sama dia, kok polis anak-anak itu sudah 10 tahun. Itu ibarat Koko beli sepatu buat anak 10 tahun yang lalu, terus sekarang suruh pakai lagi tuh sepatu, bisa apa enggak? Nggak bisa. Koko harus beli polis baru buat anak-anak. Terus cerita lagi, dia tetap nggak mau cerita yang lain-lain. Tiba-tiba sampai ke cerita dia bayar rumah sakit mahal sekali ya. Dan saya bilang, kok sebenarnya yang harus dilindungi itu justru Koko. Loh, aku lo punya polis di Sequis, dia bilang gitu. Cuma ya kemarin berobat nggak terlalu banyak dibayar. Koko masih nombok, dia bilang. Kemarin CT scan aja mahal. Iya kok, kalau dia joggingnya kecelakaannya di Balikpapan. Oke? Saya pernah masuk rumah sakit Siloam Balikpapan, CT scan 1 kali CT scan Bapak Ibu 6,5 juta. Ya, dibayar Prudential saya waktu itu. Nah, terus saya tanya, CT scan-nya berapa kali? 3 kali. Oke, 3 kali bayarnya Koko tahu nggak berapa? Mahalan. Dokternya aja sampai tanya, Bapak mau bayar sendiri karena asuransinya udah nggak memadai gitu ya. Iya Pak, biarin aja, bayar aja. Namanya dia pengusaha gitu ya. Terus saya bilang, kok ini loh, kok kita punya manfaat produk baru luar biasa. Cashless on bill, kartu warna hitam 8 juta 1 malam. Bisa sampai 35 miliar 1 tahun. Yang renewalnya adalah 4,5 miliar, boosternya 30,5 miliar. Dia liatin terus dia bingung. Dia tanya, kalau sebelum masuk rumah sakit aku kecelakaan, aku sakit, dibayarin nggak? Bayarin kok, on bill. Saya bilang, on bill itu apa? Ini kok sesuai tagihan, nggak bilang gitu ya. Jadi kalau Koko ambil kamar di bawah 8 juta, semuanya on bill. Apalagi kalau misalnya berobat di Singapura gimana? Nggak pakai deposit kok. Ini langsung cashless on bill, nanti kita yang urus. Dia liatin lagi. Kalau aku buka GIP gimana? Kemarin aku buka GIP loh 2,5 bulan, buka GIP bayar juga itu. Dibayarin kok, cashless on bill. Diliatin sama dia ya kan. Terus ini kok, saya kasih tahu ya kok. Koko beli polis ini, kalau sakitnya parah permisi tanya. Ya, Koko mau bayar pakai apa? Sequis bisa bayarin berapa? Saya tanya. Nggak ada sih, dia bilang saya cuma ambil rumah sakit di Sequis. Oke. Dia sebelum masuk jadi nasabah saya beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, pernah di closing sama agent Jakarta, Prudential, saya masih ingat. Dia masuk waktu itu 200 juta lebih. Tapi karena medicalnya banyak, dia nggak mau. Akhirnya batal. Terus saya bilang sama dia, kok yang ini saya bikin kalau sakit kritis, Koko dapat 5 miliar tunai. Dia liatin, menarik juga ya, dia bilang. Bayarnya berapa? Bayarnya 30 juta per bulan atau 360 juta per tahun. Dia nggak ada komen sedikit pun tentang uang, tapi dia bilang ini manfaatnya bagus ya. 8 juta itu berarti kalau sampai Singapura udah VVIP, dia bilang gitu. Iya kok, dan ini perlindungannya sampai 85, saya bilang. Umur dia masih 45 Bapak Ibu ya. Sampai 85 kok, berarti masih ada perlindungan 40 tahun. Tapi bayarnya berapa tahun, dia tanya saya. 20 tahun kok, harus bayar 20 tahun. Oh gitu. Terus dia tanya lagi, ini perlindungannya 5M itu tunai kok kalau sakit kritis. Oke, aku mau yang ini. Tanda tangan, selesai, submit, dan saya closing itu 320 juta, 12 juta itu pakai auto debit ya, pakai auto debit. Sorenya saya